butuh uang. Dan itu ternyata yang sangat senang dengan video itu ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Karena begitu nyetel video itu datang suaminya langsung, tuh kata perempuan juga butuh uang. Saya katakan, ya saya paling setuju bahwa bagi orang Islam itu kaya itu penting. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mencintai orang yang kaya, tapi tidak suka orang yang diperbudak dengan kekayaan. Gitu. Makanya kalau nonton video itu harus selesai. Karena kalau sepotong, maka akan muncul bagi teman-teman dari UIN, ini ubudunnya, gitu kan? Iya, ubudunnya gitu. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang itu tidak akan dibawa mati, ya betul. Tapi kalau tidak punya uang, terasa mau mati. Uang itu hanya akan menjadikan masalah, betul. Tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Seminar ini nggak gratis kan? Iya, dan saya kan nggak ada honor nggak akan kesini. Padahal kalau Bapak Ibu ingin mengundang Uman Suherman, jangan pernah dipikirkan tentang honor, walaupun saya pernah menyampaikan tentang uang. Betul, yang penting silaturahmi. Pada saat jangan sampai panitia bingung, Prof, kalau Prof itu honornya berapa? Saya bilang, saya kalau menjual ilmu, hukumnya itu haram. Betul kan Pak Ustaz? Hanya yang sudah-sudah. Hah? Ya kan itu tidak menentukan harga, hanya ngasih contoh, biar tidak pusing mikirnya gitu. Jadi saya tidak menentukan harga, karena ilmu dijual itu menjadi haram. Hanya yang sudah-sudah. Mulai. Iya, jadi jangan dipikirkan saya mengundang Pak Uman tapi nggak punya uang. Ya undang saja, kenapa? Kalau saya datang bukan karena uang, karena saya bisa datang. Sebanyak apapun uang, kalau kita sakit nggak berguna apa-apa. Makanya bagi saya itu yang penting itu bukan masalah uangnya, berkahnya. Iya, guru BK ingin gaji gede, percuma kalau potongannya lebih gede daripada gaji. Cicilan motor, iya. Tapi guru BK sekarang kan kaya-kaya ya pada dia. Amin. Amin. Yang lain masih punya Avanza, ini sudah punya Alfa. Alfanya yang penuh variasi itu. Cicilan motor, cicilan rumah, cicilan ini. Pas pulangnya akhirnya tidak seimbang antara struk pendapatan dengan struk pengeluaran. Akhirnya struk beneran. Jangan sampai ada istilah lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Makanya yang penting itu pendapatan, bukan gaji. Kalau gaji kan belum bisa dibawa ke rumah, kalau pendapatan dibawa ke rumah. Itu pun saya punya konsep, pendapatan itu yang penting berkah. Gede tidak berkah, percuma, apalagi kecil. Udah kecil tidak berkah. Makanya yang penting itu berkah walaupun gede. Ya paling tidak kalau berkah kecil pun kan gak ada masalah, apalagi gede. Makanya apakah penting uang atau sehat? Bagi saya yang penting sehat, walaupun banyak uang. Daripada banyak uang, sakit, ya hanya dipakai ke dokter. Yang paling celaka itu orang yang sakit tidak punya uang. Makanya wajar kalau Allah memberikan sebuah petunjuk, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu bapak ngomong, ayo bapak teh mau ceramah pada duhur, mau kultum, iya. Karena dasarnya BK itu adalah kultum. Kenapa BK itu kultum? Bapak Ibu tolong hilangkan dalam persepsi kita seolah-olah BK itu polisi sekolah. Iya. Jadi seolah-olah BK itu kaitannya dekatnya dengan hukuman kedisiplinan. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan yang lebih mendalam, boleh nggak guru BK menghukum? Itu boleh. Itu teh organisasi ya teh. Akin ditambah IPS BK. Pertanyaan saya hanya satu. Boleh nggak guru BK menghukum peserta didik? Tidak?
Tidak boleh. Yang sebelah situ ngomongnya boleh. Tidak boleh. Oke. Kalau sekolah menentukan setiap anak yang terlambat datang lebih dari 5 menit, hukumannya push up. Maka saya tanya, guru BK boleh nggak menghukum anak dengan push up? Nggak boleh. Tidak. Kalau saya yang punya yayasan, kalau saya yang punya sekolah, maka yang pertama dikeluarkan adalah guru BK. Iya, aturannya begitu. Aturannya, kata siapa nyuruh push up tidak boleh? Yang tidak boleh itu nyuruh tidak dengan ilmu BK. Datang anak-anak terlambat, kamu kesiangan, push up. Itu lebih jahat daripada pembunuhan. Anak kesiangan, apa yang ibu lakukan yang pertama kali begitu anak kesiangan masuk kelas? Nah itu BK yang salah, tidak kontemporer. BK yang benar, begitu anak kesiangan dan datang di hadapan kita, ucapkan selamat. Bukan sekarang jam berapa? Kata anak teh, guru BK teh bodoh teh nyaho waktu. Bukan teh tahu waktu. Sekarang kamu lihat jam berapa? Bapak punya jam nggak? Iya, ini jam 7.15. Ya sama tuh Pak. Enggak. Kenapa Uman Suherman mengatakan begitu? Bagi saya, ilmu dan amal itu menjadi satu kesatuan, apalagi dibangun dengan iman. Iman, ilmu, amal. Pertama, iman. Kita harus iman bukan hanya kepada Allah, tapi kepada ciptaannya, ya kan? Manusia itu makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, makhluk yang terbaik. Jadi kalaupun dia datang kesiangan, yang pertama perlu dilakukan oleh guru BK bukan mencaci, tetapi menghormati. Dia sudah datang dan akan berani bertanggung jawab karena dia sudah melanggar aturan. Pernah kepikir nggak? Yang ada jam berapa sekarang? Kamu tahu nggak kalau masuk sekolah jam sekian? Kata anak, iya tahu. Hanya masalahnya kesiangan. Alasannya apa? Ini yang paling tidak boleh dalam BK. Kita sebagai laki-laki datang ke rumah, kalau sudah ditanya alasan, apa yang mau diungkapkan? Kalau pertanyaan sudah, mengapa Mas jam segini baru pulang? Jawabannya apa? Cari alasan. Kadang-kadang bohong. Iya betul. Makanya saya yang pertama tidak pernah bohong ke istri. Bukan ke istri-istri. Karena kalau istri itu satu, istri itu kan banyak. Saya tidak pernah bohong apapun. Yang kedua, saya tidak pernah menunggu ditanya mengapa. Tapi kalau saya salah, begitu datang saya langsung minta maaf. Kenapa? Itu yang saya lakukan. Jadi Uman Suherman itu bukan orang yang tidak pernah kesiangan. Murid mungkin kesiangan 5 menit, 10 menit. Uman Suherman 2 jam. Rekor itu. Begitu masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata guru matematik. Pak, maaf, apakah masih diperbolehkan saya masuk? Iya. Saya masih di luar pintu, baru dibuka pintunya. Beda dengan mahasiswa saya. Udah masuk baru, Pak boleh masuk. Saya bilang, lu udah di mana sekarang? Pak boleh masuk. Langsung guru matematik itu waktu SMP dengan logat kesundaan Garut bertanya dalam bahasa Sunda, di mana kamu teman? Saya jawab, Pak, saya membantu ibu dulu jualan di pasar karena hari ini adalah hari pasar dan hari besar agama. Besoknya kalau mau munggah, mau lebaran itu saya bantu. Ya udah bagus. Duduk. Begitu duduk, teman saya yang sebangku itu ngomel. Si Uman 2 jam dipuji, air 5 menit push ups. Apakah guru salah? Salah. Salah. Karena aturan tidak jelas. Mestinya yang terlambat dengan alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan tidak akan Bapak hukum. Jadi teman itu wajar, dia 5 menit di push up,
Saya 2 jam dipuji, ya bagus gitu kalau mau bantu orang tua. Alasan di situ lah. Makanya pada saat ada yang datang terlambat, yang pertama selamat dulu, bukan selamat siang menjelang sore. Selamat kamu sudah datang di sekolah ini. Iya, sudah terlambat celaka. Repot itu. Ini mah telat-telat juga sudah sampai di sekolah. Selamat. Yang kedua, saya menghargai komitmen kamu sebagai orang yang bisa bertanggung jawab dan mau bertanggung jawab. Tahu nggak kalau aturan di sekolah kita kalau terlambat itu harus push up? Kalau anak itu pintar, dia tidak akan pernah mengatakan tahu. Tidak. Benar tidak? Tidak. Oke. Untuk apa kamu bawa HP? Ibu juga bawa HP. Mari kita buka web sekolah kita. Inilah teknologi. Lain WA, terus kuliah WA, seminar WA. Yang ngomong-ngomong apalagi di Zoom tadi saya lihat, yang di Zoom tidak banyak yang memperhatikan. Ayo kita sama-sama buka sekolah. Ketemu aturan sekolah. Oke, kita lihat. Kamu lihat, saya lihat. Baca. Dia baca. HP-nya manfaat untuk mendidik dirinya. Kamu paham tidak? Seandainya anak itu mengatakan paham, oke, kalau begitu kamu paham bahwa setiap kesalahan ada sanksinya, termasuk push up. Apakah kamu siap push up? Kalau anak itu tanggung jawab, dia akan mengatakan siap. Pertanyaan saya, di situ apakah ibu nyuruh push up atau ibu bertanya tentang kesiapan push up? Bertanya, itulah BK. Ya Bu. Terus anak itu ngejawab, Pak, saya siap push up, tapi saya belum sarapan. Nah, Ibu mau suruh apa? Sarapan dulu. Kasihan. Oke, masuk tuh ke ruang BK, di situ ada nasi kuning. Makan nasi kuning. Pasti kita secara umum akan mengatakan kalau yang satu kesiangan makan nasi kuning, maka besok kemungkinan sesekolah itu kesiangan. Jadi anak yang kesiangan itu akan ngomong ke yang lainnya, mending terlambat, ada nasi kuning. Padahal itu juga belum dibayar itu ke tukang nasi kuning. Kalau hanya sampai di situ, iya. Tetapi itu belum di end, masih belum tamat. Oke? Kamu sudah sarapan, kamu siap. Berapa kali kamu siap push up? Tidak ada menyebutkan aturan 20 kali, tidak ada aturan yang menyebutkan minimal 4 kali. Yang penting push up. Pada saat kita bertanya, berapa kamu siap push up? Katakan dia push up 5 kali push up. Kemudian orang yang sakit hanya mengatakan, saya hanya 1 kali push up, nggak jadi masalah. Tetapi di situ tidak ada pemerkosaan hak anak sebagai manusia. You understand? Yes, understand. Yes. Kira-kira kalau jadi guru BK seperti itu kelihatan pinternya nggak? Kelihatan. Bu, anak sudah tahu. Bu, saya push up kan kesiangan. Bukan urusan push up, sini sih ya. Bikin surat pernyataan. Bikin surat pernyataan. Perjanjian, nggak akan mengulangi lagi. Pakai materai. Pakai materai. Ibu di mana materai? Kamu nggak bawa? Yang enggak, ya udah dari ibu. Biasanya 10, di si ibu mah 15. Guru BK jadi marketing kantor pos. Ya repot dong. Semuanya harus perjanjian, semuanya perjanjian. Akhirnya itu ya janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Oke, kamu sudah beres, orang push up sudah, makan nasi kuning sudah. BP tidak berhenti sampai di situ. Saya senang, saya bahagia punya murid seperti kamu. Kamu sadar akan aturan, kamu sadar akan kesalahan, dan kamu termasuk orang yang berani mengambil risiko. Karena kalau dia tidak berani mengambil risiko, dia sudah terlambat datang ke sekolah nggak? Nggak akan. Lebih bagus nggak sekolah daripada push up. Iya, karena udah diomelin, push up macam-macam.
Tapi ini, makasih kamu sudah push up, tapi tolong diingat, walaupun kamu sudah menjalankan sanksi, walaupun kamu sudah push up, walaupun kamu termasuk orang yang konsekuen dengan kesalahan kamu, tetapi kamu tidak akan pernah bisa mencoret catatan yang aku buat. Iya kan? Jadi sampai kapanpun catatan ini akan ada. Karena itu tolong, ini yang pertama dengan saya, ini yang terakhir juga kejadian seperti ini. Karena saya punya keyakinan kamu bisa datang lebih pagi daripada hari ini. Dan kalau itu terjadi, kamu bisa datang lebih pagi. Bukan 1 bungkus nasi kuning. Kalau perlu tukang dagang nasi kuning kasih untuk kamu. Apakah anak di bawah berpikir? Pikir. Itu yang dimaksud. Jadi yang tidak boleh itu bukan kita menghukum anak tidak disiplin, tapi cara kita orang BK, tapi menunjukkan bahwa kita punya keilmuan tentang BK. Kenapa pada menghulang? What the meaning menghulang? Pak Deddy menghulang? Iya. Jadi kita ini sebagai makhluk yang paling mulia, sebagai manusia itu yang paling cantik, iyalah. Seganteng-gantengnya kucing kita, tidak mungkin kita mengatakan ini ganteng kayak kucing. Enggak, artinya apa? Manusia itu yang terbaik. Saya punya kucing namanya Dovi, yang perempuan namanya Levi. Dovi, Levi. Si Dovi itu kalau saya pulang, dia sudah nunggu di pintu. Saya melangkah, pasti dia mengikuti dari belakang. Kalau tidak dipangku, dipeluk, pasti kaki saya ditoel. Apa ditoel? Apa dia jawab begitu saya kata, apa Dovi mau dipangku? Iya. Jadi kucing saya itu tidak pernah bilang eong, enggak. Kalau manggil juga Umar. Ya kucing profesor beda. Jadi ada yang nanya, masa kucing gitu? Kalau iya begitu mau apa? Jadi kalau dia nggak dipangku, sudah naik kaki nggak dipangku juga, maka dia akan loncat, nempel aja di situ. Kemana saya jalan, dia tidak akan pernah turun. Sebelum saya lus-lus, udah dilus-lus, pergi. Kan seperti itu. Jadi artinya, ibu kuliah 4 tahun di BK, ditambah 2 tahun di pasca, apalagi ditambah 3 tahun di dokter, apalagi cum laude. Bukan harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh dosen begitu saja, tetapi mari dicerna yang terbaik. Pertanyaan saya, apakah yang saya kemukakan kepada ibu bapak pada hari ini itu ada di buku semua? Nggak ada. Walaupun dibuka di buku manajemen, bimbingan dan konseling juga nggak ada. Betul. Tapi bagaimana kita menghargai orang? Kenapa? Karena saya selalu dihargai orang. Saya datang terlambat, dipuji. Iya, makanya boleh jadi catatan selama Bapak Ibu pernah jadi mahasiswa saya atau pernah satu kelas dengan saya sebagai dosen yang tidak pernah memarahi pada saat mahasiswa kesiangan. Iya, Pak Deddy kalau kesiangan, kan kuliah di Serang, dari Tangerang, di mana Balaraja, Cikande, dari Cikande. Pak, boleh saya masuk? Silakan, tolong tutup pintu dari luar. Kenapa ketawa? Berarti nggak boleh. Itu yang salah. Praktekkan. Kalau seorang dosen mengatakan silakan kamu masuk, tapi tolong tutup pintu dari luar, Bapak Ibu termasuk bodoh kalau tutup pintu dari luar. Artinya kan di luar. Cukup gini. Dia teman, tolong tutup. Jadi yang nutup bukan kita, iya kan yang dari luar. Apa alasannya? Apa lagi? Kalau nggak ada orang, atau ada orang, tapi kalau dia tidak mau, makanya baik-baiklah ke orang. Pak, saya baik ke orang, tapi tidak ada orang. Itulah pentingnya datang lebih pagi. Dibalikin lagi.
Bukan ada aja, otak pakai. Jadi kalau kita tidak cerdas, begitu disuruh silakan masuk, tolong tutup pintu dari luar, balik, tutup, anjing sudah bisa asuh. Iya kan? Kecerdasan sosial itu menjadi penting. Makanya dalam kehidupan kenapa disebutkan intelektual itu penting, tapi kecerdasan sosial emosi itu juga tidak kalah penting. Ya begitu. Nah, satu saat saya melihat seorang guru memanggil muridnya, itu di Jepang. Kemudian dekat ayun-ayunan, suruh duduk, murid di situ, gurunya di sini, sambil ngobrol dia tanya, kira-kira kamu apa yang berbeda pada kamu bila dibandingkan dengan yang lain? Muridnya mengatakan, saya tidak beda sama dengan murid yang lain. Coba kamu cek dari atas rambut sampai ke bawah apa yang beda. Dia ngecek sendiri. Ternyata ditemukan bahwa sepatunya tidak menggunakan tali sepatu dengan warna yang sama. Yang lain putih, ini coklat. Akhirnya yang menemukan perbedaan itu bukan guru, tapi siswa sendiri. Apa dia katakan? Ya sensei, tali sepatu saya berbeda dengan yang lain. Mestinya warnanya apa sayang? Sayang ngerti. Orang ayah nyebut sayang, aneh ini pencitraan. Oh, bukan pencitraan, itu manusia yang memang harus begitu. Jadi tali sepatu kamu yang berbeda. Oke, apalagi yang dikatakan oleh gurunya? Kalau begitu ganti dengan tali sepatu yang sama. Ambil di lemari saya. Jadi anak disuruh ngambil tali sepatu di lemari guru yang guru itu sudah sediakan bagi orang-orang yang berbeda. Di Indonesia juga sama kan? Itu kan kaki kamu tidak sama. Iya bu, terus apa bu? Ngambil ke koperasi. Emangnya ngambil ke koperasi gratis? Kan bayar. Tadi tanda tangan pakai